Halo teman-teman, balik lagi bareng Timo di sini. Di video kali ini saya akan melakukan trip dari Jakarta ke Surabaya naik bus City Trans lagi. Dimana lagi-lagi saya merasakan pelayanan City Trans yang spesial nih pada trip kali ini. Kalau kalian inget trip lebaran kemarin, saya pertama kali naik City Trans di perjalanan mereka di lintasan bus akap. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Dan selama trip tersebut saya mendapatkan banyak fasilitas dan pelayanan yang oke banget selama di perjalanan. Nah, di trip kali ini juga sama spesialnya. Seperti apa? Langsung aja ditonton videonya. Selamat menonton. Oke guys, kita udah sampai di Terminal Pondok Pinang. Kita ke agennya City Trans dulu ya. Ada di sana tuh. Nah. Atas nama Timotius. Eksekutif ya? Ya. Nomor 1 ya? Betul. Iya, lega posisi. Siap, makasih Pak. Iya, siap. Nah, ini nomor agen buat City Trans. Dengan Pak siapa Pak? Pak Agus. Pak Agus, siap. Dengan Pak Agus. Silahkan di pause kalau kalian mau catat nomor agennya ya. Kayaknya mau makan dulu di sana. Ada warteg. Lumayan lapar, belum makan pagi. Semalam juga makannya kurang. Dan di sini udah ada 27 Trans. Apa ini? Freya kayaknya ya. Yang morning class eksekutif pagi. Kita udah pernah naik ini guys. Jadi kalau kalian mau nonton videonya bisa sekarang pakai unit yang Anteros. Kita udah pernah naik yang morning class waktu itu. Kalau kalian mau lihat videonya bisa cek link yang ada di pojok kanan atas. Oke. Terus di sini juga ada Rosalia Indah. Kayaknya ini Jakarta Malang Antar Pagi nih. Kalau nggak salah. Oh, Madiun. Kok Madiun pakai unit ini ya? Bukan pakai unit SR3 ya? Sarapan pagi yang lumayan berat. Pakai kacang panjang, usus sama telur dadar. Nggak tahu nih berapa nanti. Totalnya gue taruh di teks ya. Akan gue tulis totalannya berapa. Warungnya di sini, pas di dalamnya Pondok Pinang guys. Nih masuk Garuda Mas, Jetbus 5 putih yang baru nih. Dari Jakarta ke Ponorogo. Seru juga ya kalau naik ini ya. Kapan-kapan kita cobalah. Busnya lumayan nyaman juga loh ini. Pukul 6:41 menit, akhirnya bus tiba di Terminal Pondok Pinang di Jakarta Selatan. Bus ini berangkat dari titik awal keberangkatannya, yaitu dari City Trans di BSD pukul 6 pagi. Jadi bisa dibilang untuk kalian ke Surabaya dan Malang, bus ini merupakan bus paling pagi kedua setelah 27 Trans yang tadi kita lihat. Wih, jam berapa nih? Bus kita akhirnya datang. Tadi berangkat dari BSD jam 6 guys. Sepertinya bus yang akan membawa saya ini bus baru karena belum ada stiker nomor armadanya. Nanti coba kita tanya ya. Masukin bagasi dulu. Setiap penumpang yang naik di bus ini dan bawa bagasi akan diberikan stiker untuk penanda kepemilikan bagasinya. Jadi bagasi tidak akan tertukar dan minim resiko diambil oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Ini CTB berapa Mbak? CTB 13. Oh 13, baru ya? Baru Bapak. Oh. Mbak siapa nih Mbak namanya? Dengan Ara. Oh halo Mbak. Yeah. Terima kasih. Iya sama-sama. Kita udah dapat bukti, tinggal masuk ke dalam ya guys. Sebentar lagi. Nge-shoot sebentar. Footage buat video. Pak, terima kasih ya Pak ya. Ntar saya cantumin nomornya Pak. Wah ini begitu masuk masih tercium nih aroma-aroma bus yang baru keluar dari karoseri. Dan kursiku hari itu adalah super eksekutif yang nomor 1. Di sini spesial nih karena space-nya cukup luas untuk kita bisa naruh tas di sini teman-teman. Nah itu tadi dispensernya belum nyala tuh, ternyata harus dicetek dulu. Ada saklarnya. Iya.
Iya, galonan yang belum diisi kali ya. Iya makanya baru soalnya bis unitnya baru langsung dipasangin doang langsung. Ah, bisa apa ini ya? Coba. Tempat tidurnya. Buka. Bagus ya. Turun mana, Pak? Awan. Oh, Malang. Awan juga. Surabaya saya. Ini baru ya di sini ya. Ini baru. Yang itu apa depannya itu? Depan ini masih kosong kayak satu, bisa lihat, Pak. Suit class itu. Oh, harga lebih mahal ya? Kayaknya ke Surabaya 625. Malang mungkin 6,5 mungkin. Buang di mana ini? Dingin. Buang aja Pak. Mana buangnya? Ya udah. Kata tempat sampah. Udah. Jadi ini katanya bisa baru banget keluar dari karoseri dan langsung dipakai jalan. Ini bahkan masih, waduh, masih debu-debu banget nih. Belum dibersihin. Belum dibersihin juga. Banyak tahu. Oh, galonnya ada berat sih memang. Mungkin nggak mau. Kan nggak naik, Bagus, iya. katanya mau kayak gitu. Ke Pulau Gebang. Iya. Ini sebenarnya Pulau Gebang. Iya. Oh, udah, iya. Cuman dia naiknya sedikit. Ya udah makanya pelan-pelan. Oh. Ya udah. Ya kan? Ya bener. Ini galonnya apa penuh ya? Galonnya belum. Malu Pak, mobil baru. Baru jalan dari Malang berarti semalam? Iya. Kemarin? Sore? Kemarin 2 hari yang lalu dari Malang. Oh, dengan Pak siapa, Pak? Indra. Pak Indra lo, Pak. Nah, walaupun pantry-nya lagi bermasalah nih, airnya nggak keluar dispenser ya, tapi kita review ada minumannya apa aja ya. Di sini pertama ada kopi Nescafe Classic, terus ada Lipton Lemon Tea, oh Lipton lagi, Max Tea, terus ada Kapal Api Special Mix, terus ada kopi cup ABC kopi susu. Apa gue jadi ngaco nih ngomongnya. Terus ada pop mie juga, dan ada teh nih teman-teman, teh Walini. Cuman sayang banget ya ini lagi nggak bisa dipakai nih. Padahal pengen banget bikin minuman. Terus di sebelah sini ada cadangan pop mie. Jadi kalau pop mie yang di sini habis, kita bisa ngambil pop mie yang di sini teman-teman. Itu. Di sini ada saklar. Nah tadi saklarnya ini untuk menyalakan dispensernya. Habis beli air mineral, soalnya dispensernya kan mati ya. Jadi kita nggak bisa minum nanti di dalam. Dan nanti kalau beli di Pulau Gebang agak ribet, turunnya jauh. Jadi kita belinya di sini nanti. Kita bisa bertahan lah dengan sebotol ini sampai rumah makan ya. Di mana tuh? Di KM 207 nanti. Ini bahkan stiker CTB-nya aja belum dipasang nih, nomor lambungnya teman-teman. Harusnya ada di sini kalau nggak salah. Di dekat selendangnya tuh harusnya ada nomor lambungnya CTB. Di sini nggak ada nih. Dan kata Mbak Ara tadi ini CTB 13. Yuk kita lihat bagian belakang ya, pantatnya. Ya, di bagian pantatnya pun belum dipasang nomor lambungnya berapa teman-teman. Oke, langsung kita review kabinnya mumpung lagi sepi. Seperti yang kalian tahu, di bus ini ada 2 kelas. Di bagian depan ada suite class yang berisikan 4 penumpang dengan kursi yang keren banget, ala-ala bisnis kelas di pesawat kayak gini. Karena lagi full, saya nggak bisa review kursinya. Kalau mau lihat review kelas ini, kalian bisa tonton video saya pas trip lebaran kemarin ya. Yang pasti ini nyaman banget dan beda banget konsepnya dengan suite class di bus lain. Di bagian belakang ada 16 kursi super eksekutif dengan jumbo seat double leckrest terpisah buatan Aldila. Review dikit ya bangkunya ya. Di sini ada tuas teman-teman. Tuasnya ini nanti untuk menurunkan sandarannya, dan di sini ada slot sebenarnya. Ini kalau bangkunya pakai leckrest, nanti tuasnya itu ada di sini. Tapi karena ini tanpa leckrest ya, nggak ada leckrest yang menyambung dengan bangku, maka ini slotnya ditutup teman-teman. Di sini terdapat bantal adjustable, dimana ini posisinya pas banget nih nanti di leher nih. Kita tinggal atur aja dan pasin leher kita supaya bisa nyaman banget nanti. Lalu tersedia fitur sabuk pengaman, dimana sabuk pengaman ini sekarang penting banget. Belakangan banyak kecelakaan, kalau bis sampai ngeguling dan kacanya pecah, dengan pakai sabuk pengaman nanti kita nggak terlempar keluar teman-teman. Jadi jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman saat kita lagi duduk ya. Nah, untuk ngecas gadget kita ada di sebelah mana. Kalau kita duduk yang di bagian gang atau di aisle, itu port USB-nya ada di sini teman-teman. Kita bisa buka dan terdapat port USB Type C dan juga Type A. Tutup lagi. Nah, untuk penumpang yang duduk di window, port USB-nya ada tepat di bawah kakinya di sini teman-teman.
seperti itu. Lalu untuk penumpang yang duduk di bangku window, kalau mau mundurin sandarannya, tuasnya ada di sini tersembunyi. Kita bisa lihat ada tuas berwarna merah. Nah, kita tinggal tarik tuasnya, nanti kita bisa mundurkan sandarannya seperti itu. Nah, kira-kira segini bedanya teman-teman. Memang nggak terlalu jauh kelihatannya, tapi saat kita nanti duduk di sini itu nyamannya kerasa kok. Apalagi ditambah dengan legress Ottoman yang digunakan di bis ini, itu menurut gua sih cukup nyaman lah. Nah teman-teman, kira-kira kayak gini posisi kita saat di posisi yang paling rebah dan menggunakan fasilitas legressnya. Dan seperti ini, legroomnya luas banget. Gue sangat merekomendasikan kalian kalau duduk di sini tuh di bangku nomor 1, 2, 3, dan 4. Keempat bangku ini memiliki ruangan legroom yang sangat luas sekali, dan kalian bisa taruh barang kalian di sini kayak gitu. Gue duduk di bangku nomor 1 dan gue bisa taruh tas gue pas di depan legress gue, teman-teman. Bahkan kalau kalian bawa koper, kalian nggak mau taruh di bawah, ini kalian juga bisa nih taruh di sini juga. Untuk legressnya seperti ini teman-teman. Kita bisa buka legressnya dan nanti akan ada tempat untuk kita meletakkan sepatu atau sandal kita. Kalau kalian memang nggak mau pakai selama ada di dalam bus ini. Di bagian bawahnya terdapat fasilitas footrest yang bisa kalian gunakan seperti ini, sehingga posisi kaki kalian bisa lebih nyaman saat kalian nggak menaruh kaki kalian di atas legressnya. Kita tutup legressnya, dan legressnya ini bisa dimajukan mendekat ke arah kita atau dimundurkan menjauhi dari posisi kita duduk, teman-teman. Seperti ini kalau kita tarik. Bentar, agak susah ya. Nah, kalau kita tarik seperti ini, nah ini nyaman banget kalau sudah ditarik, teman-teman. Jam berapa ini? 7:05 kita berangkat dari Terminal Pondok Pinang. Lambat sedikit 5 menit, tapi nggak masalah. Karena ini masih pagi hari juga, santai perjalanannya. Karena bisa nyaman juga, lama-lama di bis ini nggak ada masalah, teman-teman. Cuman ya jangan sampai lama-lama banget juga ya. Normal aja lah, sekitar 10-12 jam lah kalau kita ke Surabaya ya. Kita lihat pemandangannya luas banget. Di sana ada TV. Oh, di sini ke mini pantry juga masih dekat. Walaupun mini pantry-nya mati ya, nggak berfungsi dispensernya. Lalu ke toilet juga dekat. Dan ini untuk space di depan kita jauh lebih luas dibandingkan nomor 3 dan 4. Jadi rekomendasi utama kalau kalian tertarik naik bus ini, kalian pesen nomor 1 dan nomor 2. Kalau nggak ada, baru nomor 3 dan nomor 4, teman-teman. Kita lihat untuk lover AC-nya, ini sudah pakai lover AC dari JetBus 5. Pakai kisi-kisi ala mobil konvensional, mobil biasa. Terus terdapat 2 buah lampu baca yang kita bisa nyalakan di sini, teman-teman. Tapi ini lagi dimatiin ya. Mungkin karena siang hari, jadi lagi dimatiin tuh di panelnya. Terus di bagian atas sini juga ada 2 port USB charging untuk Type A. Tidak ada yang Type C ya, teman-teman. Lalu setiap penumpang akan mendapatkan fasilitas bantal dan juga selimut, di mana keduanya ini masih terbungkus plastik, jadi steril dan menandakan bahwa keduanya belum digunakan oleh penumpang lain sebelumnya. Untuk bantal menurut gua nggak terlalu kepake, karena seperti kalian lihat tadi sendiri, di bangku kita tuh udah terpasang bantal yang bisa di-adjust menyesuaikan posisi leher dan kepala kita. Jadi bantal sih nggak akan gua pakai. Sementara untuk selimut masih belum tahu dipakai apa enggak, karena ini perjalanan siang juga, nggak tahu nanti di luar bakal panas apa enggak dan AC-nya bakal sedingin apa. Jadi untuk sementara nggak akan gua buka juga. Nanti kalau memang kerasanya dingin baru kita pakai ya, teman-teman. Lalu setiap penumpang akan mendapatkan fasilitas snack box. Sekarang kita buka aja dan kita lihat isinya apa aja, teman-teman. Untuk snack boxnya, yang pertama ada roti cremeses dari Sharon. Lalu di sini ada pucuk harum, lumayan. Lalu ada wafer coklatos. Kemudian di sini ada Pringles keju nih, enak nih. Lalu ada kacang campur dari 2 kelinci. Nah, kemudian ada beng-beng. Lalu ada sikat gigi dan juga ada tisu basah. Sepertinya nggak ada lagi
kayaknya jumlah snacknya ini lebih sedikit ya dibandingkan jumlah snack kalau kita naik di Suite Class. Soalnya kalau di Suite Class, kalau nggak salah kita bakal dapat satu makanan instan gitu kayak pop mie atau apa. Waktu itu gue dapatnya sih dapat seblak instan. Pukul 8 kurang 13 menit, bus memasuki Terminal Pulau Gebang. Sebagai informasi, untuk jadwal bus City Trans pada saat video ini diupload, memiliki 3 jadwal keberangkatan dalam satu hari untuk rute dari Jakarta ke Malang. Yang pertama ada angkatan pagi seperti yang sedang kita naiki ini. Startnya tuh dari City Trans BSD pukul 6 pagi. Lalu ada 2 angkatan sore. Yang pertama start dari Kelapa Gading pukul 4.15 menit sore. Dan ada juga yang start dari City Trans BSD pukul setengah 5 sore. Nah, untuk area Jabodetabek, Pulau Gebang ini jadi titik jemput terakhir. Karena untuk saat ini belum ada titik penjemputan di Bekasi dan seterusnya. Nah, infonya karena ada kerusakan di dispenser dan di wifi armada ini, maka katanya kita bakal ganti armada. Wih, gokil sih. Kita udah tiba di Pulau Gebang. Kata bapaknya nanti kita ganti unit ya Pak ya? Di Semarang karena lagi ada beberapa masalah. Unit baru maklum. Habis baru keluar langsung jalan kemarin dari Malang. Rata nanti kita ganti unitnya bukan di Semarang tapi di sini teman-teman. Dan ini kita lagi menunggu kedatangan unitnya. Unit pengganti dari CTB 13. Kata nih yang nomor lambung berapa nih? Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Nah ini barang-barang kita udah dikeluarin. Infonya bisnya sekitar 15 menit lagi. Nanti gantinya itu yang CTB 11, bis baru juga. Mantap, kita dapat ganti unit. Padahal tadi kendalanya itu katanya cuma di dispenser sama wifi-nya mati teman-teman. Tapi kita langsung dikasih unit baru loh. Unit pengganti maksudnya. Sepele ya padahal masalahnya ya. Nanti krunya tetap sama Mbak? Oh tetap? Iya. Nah bis penggantinya udah datang teman-teman. Kita lihat. Akan parkir di sini harusnya. Nah, ini dia. Sudah tiba di sini teman-teman. Ini CTB 11 bahkan juga belum ada stikernya loh. Ini masih bis baru banget. Sekarang kita pindahin dulu barang kita dari bis lama ke bus pengganti, oke? Oke, kita ambil tas kita. Sama snack. Snack juga harus kita bawa dari sini. Ini barang-barang udah dimasukin ke bagasi. Bentar lagi kita akan naik ke dalam teman-teman. Terbaik nih City Trans. Cuma masalah di wifi sama dispenser aja kita ganti unit loh. ...8.22 kita diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Terlambat 22 menit dari jadwal. Tapi nggak ada masalah sama sekali sih. Kru juga mengkomunikasikan dengan baik sekali. Pihak perwakilan di Pulau Gebang juga sampai meminta maaf tadi kalau sampai ada pergantian armada teman-teman. Mantap. Pelayanan yang terbaik nih City Trans. Oh ya, mungkin kalian penasaran kenapa saya pilih naik City Trans lagi. Padahal belum lama ini saya udah pernah naik pas trip lebaran kemarin. Kalau kalian ingat di trip perdana kemarin itu saya dapat voucher 50% yang akan expired di bulan Juni ini. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai. Setelah dapat diskon, tiket yang saya bayarin tuh cuma 225.000 aja, jadi worth it banget. Oh ya, kalau kalian naik City Trans di weekday di hari Senin sampai Kamis, itu juga lagi promo, tiketnya lebih murah. Apalagi yang Suite Class tuh sangat-sangat worth it. Tuh rumah pas di depan stasiun LRT. Asik banget ya. Nah ini nih sebuah inovasi nih. Di perjalanan kita ditanya mau makan apa. Dan ternyata menu makannya itu berbeda-beda setiap harinya. Sop sosis, nasi ikan asam manis sama ayam bakar ya? Iya. Saya mau nasi ikan asam manis deh. Satu untuk minumnya. Ya, minumnya teh manis aja mbak. Nggak pakai gula ya? Teh manis. Teh tawar aja. Terima kasih mbak. Iya, sama-sama. Haha, kebiasaan kamera ngezoom. Jadi nanti kita bakal ngeresnya itu di restoran Pring Sewu di rest area kilometer 207 teman-teman.
Kira-kira dari sini mungkin waktunya 3 jaman lagi ya. 2 atau 3 jam lagi lah. Sekitar jam setengah 11, jam 11 gitu nyampenya. Nah, ini saya salah banget pilih posisi tempat duduk. Panas dan silau banget ini mataharinya. Padahal ini masih sekitar jam 9 pagi, tapi panasnya tuh udah kayak siang jam 12. Kalau kalian naik yang angkatan pagi ke arah timur, sebaiknya pertimbangkan untuk duduk di sisi kanan aja teman-teman. Jangan duduk yang di sisi kiri. Untungnya pada hari itu nggak terlalu penuh, jadi saya bisa pindah ke seat nomor 12 nih, di sisi sebelah kanan, yang cenderung nggak kena panas nih teman-teman di sepanjang perjalanan. Nah, kalau kalian duduk di seat yang paling depan, itu legroomnya tuh segini teman-teman. Tinggiku 168 dan ini nggak mentok. Padahal ini posisi penumpang di depanku lagi rebahan nih. Masih sisa lumayan teman-teman. Dan untuk space-nya itu masih ada space sisa untuk kita bisa menaruh tas. Jadi cukup luas sekali teman-teman. Di depan kita terdapat cup holder untuk menaruh minuman. Lalu juga terdapat jaring-jaring yang kita bisa gunakan untuk menaruh barang-barang kecil. Nah, ini gambaran kira-kira kalau penumpang depan lagi rebah maksimal. Tinggi penumpang yang pakai sepatu putih itu 170-an dan lumayan oke kok. Ini adalah posisi duduk yang paling gak recommended di bus ini, yaitu 4 bangku paling belakang. Yang pertama karena ini posisinya cukup tinggi, jadi kurang enak. Lalu juga bangku ini gak bisa direbahin ke belakang dengan maksimal, karena ini langsung mentok teman-teman. Kira-kira segini nih tingginya, dan ini menurutku cukup bahaya. Kalau kalian duduk di sini tuh kalian wajib banget pakai sabuk pengaman teman-teman. Dan di sebelah kanan sini ada tuas untuk menaikkan leg rest-nya. Leg rest ini model yang menempel dengan bangku dan bukan yang double leg rest ya teman-teman. Agak nggak enak sih, ini agak ngegantung gitu kaki kita. Kurang enak tumpuan di betis kita tuh. Kalau nggak terpaksa banget, ku saranin kalian beli seat yang lain sih. Dan karena ini pakai jumbo seat, maka kita dapat slot untuk menaruh HP dan juga cup holder di samping sini teman-teman. Tapi kalau soal view, duduk di 4 bangku paling belakang ini paling enak sih, paling luas dan kita bisa melihat ke depan dengan leluasa. Ya karena posisi yang tinggi itu tadi teman-teman. Saatnya kita inspeksi untuk toiletnya. Untuk bus JetBus SHD non-tronton, posisi toilet di bus City Trans ini unik dan satu-satunya setahu saya yang berada di tengah-tengah gini. Biasanya yang ada di tengah gini tuh bus tronton, itu pun ada di bagian bawah. Dan first impression saya ini toiletnya mewah tapi agak kotor dan berdebu ya, karena ya ini bus masih baru keluar dari karoseri teman-teman. Dan seperti biasa di sini nggak boleh untuk buang air besar. Pukul 11.01 kita kira tiba di rest area kilometer 207A untuk servis makan di restoran Prince Sewu. Setahu saya sampai pada saat video ini diupload belum ada ya PO bus yang servis makannya itu di restoran Prince Sewu. Ya baru City Trans ini yang pertama teman-teman. Ini jam makannya oke banget sih. Udah mendekati jam makan siang. Kita udah tiba di rumah makan teman-teman, Prince Sewu. Dulu waktu gue ikut line perdana katanya makannya di Ibu Haji Cijantung, tapi ternyata sekarang diganti ke Prince Sewu yang ada di kilometer 207. Dan waktu trip perdana kita juga ke rest area ini ya untuk istirahat waktu itu, dimana gue muter-muter di sini nyari toilet. Oke, sekarang kita langsung aja servis makan yuk. Depan ada Starbucks, pengen ngopi ya, tapi jangan Starbucks sih, ada yang lain nggak? SS1 siap. Oke, terima kasih ya mas. Makanan kita udah datang. Wah, spesial banget. Ini adalah paket makanan kita teman-teman. Isinya adalah nasi dengan ikan asam manis. Ini bumbunya, bumbu asam manisnya. Terus ada sayur buncis ya ini kayaknya ya. Terus dapat sop sosis, buah-buahan. Di sini ada nanas sama semangka, dan minumannya tadi gue request teh anget tawar nggak pakai gula. Mantap. Nanti kita makan dulu. So far untuk menu makanannya enak sih. Dan ini karena datangnya paket lengkap gini, ada sayur sop, ada makanan utamanya, ada buah, jadi kerasa mewah gitu loh. Cocok banget nih buat bus-bus premium service di sini.
Dan yang gue suka ini area restonya bersih. Ini gue lagi ada di area outdoor yang smoking area. Di dalam itu area ber-AC. Jadi kalau kalian merokok bisa di sini, kalau kalian nggak ngerokok bisa di dalam situ. Dan di sana juga ada area non AC. Kayaknya bisa ngerokok juga, gue nggak tahu sih. Tapi itu masih indoor tuh hitungannya. Gue nggak tahu itu bisa ngerokok nggak di sebelah sana pas kita masuk. Tapi restorannya bersih. Suka banget sih. Bisa banget nih PO-PO lain yang premium, mungkin kayak Indoren. Itu servis makannya di sini nih. By the way, gue nggak merokok ya guys. Gue di sini karena enak aja, sepi gitu. Gue agak introvert orangnya. Di dalam tadi lumayan rame karena selain penumpang City Trans ada pengunjung reguler juga yang bukan penumpang bis gitu. Kalau di sini sepi, lagi nggak ada orang. Dan tadi dalam perjalanan Pulau Gebang ke rumah makan itu gue sempet tidur teman-teman. Surprisingly di bangku super eksekutifnya City Trans yang pakai Aldila ini gue bisa menemukan posisi tidur yang enak. Gue nggak tahu kenapa, karena pas naik Gunung Harta kemarin sama-sama Aldila seatnya, tapi susah banget nyari posisi tidur yang enak gitu. Badannya sakit semua rasanya. Ditambah kalau yang di Gunung Harta kemarin itu pakai leg rest yang nyatu sama bangku, itu bikin kaki ngegantung. Masalah ini nggak gue temukan di City Trans, karena kalau di City Trans kita pakai leg rest terpisah, pakai leg rest Ottoman. Dan ya so far nyaman, gue bisa tidur enak, badan gue nggak sakit. Kita lihat nanti dalam perjalanan yang lebih jauh apakah masih senyaman itu atau ternyata kalau berjam-jam kita duduk dan tidur malah tambah sakit. Kita lihat nanti. Dan saatnya kita berjalan ke parkir bus kita yang ada di dekat SPBU sana teman-teman. Nah tadi toiletnya bersih by the way. Dan enak banget karena si Pringsewu kan punya toilet sendiri di dalam, nggak bercampur sama pengunjung rest area. Jadi toiletnya cukup bersih dan eksklusif lah bisa dibilang teman-teman. By the way di KM 207 ini ada masjid yang lumayan bagus. Jadi kalau kalian kebetulan lewat rest area ini dan mau sholat, itu rekomen banget nih di sini teman-teman. Ini dia nih masjidnya teman-teman, ada di sini nih. Mbak Ara nanti ganti di Semarang apa? Aku lanjut ke Malang. Oh lanjut Malang. Iya. Mbak ini saya bisa turun di Sidoarjo nggak sih Mbak? Di exit tol? Di exit tol. Hah. Nanti aku konfirmasi. Boleh. Saya sebenarnya Surabaya, cuman kalau bisa turun di Sidoarjo langsung di exit tol enak. Soalnya kalau naik yang lain M-Trans gitu bisa. Naik M-Trans, 27 Trans, Juragan tuh boleh tuh turun di exit tol. Tol Sidoarjo. Ya, exit tol Sidoarjo ya Mbak ya. Seperti sebelumnya ini pakai Hino RM 280 ABS dan pakai bodi Jetbus 5 SHD. Overall sama perjalanan gue nggak merasa limbung. Drivernya tadi pembawaannya juga anteng banget nyetirnya, nggak ugal-ugalan, nggak kiri kanan di sepanjang jalan. Jadi nyaman banget nih naik bis City Trans kali ini teman-teman. Udah siap jalan nih Pak. Ini Bapak rollingannya nyampe Semarang siang, lanjut balik Jakartanya ikut yang sore. Besok pagi. Oh besok pagi. Besok pagi itu berarti ikut dari mana? Besok yang mana? Oh dari Jogja ke Jakarta besok pagi. Ya, atau Oh. dari Jogja ke Bandung. Atau Jogja Bandung. Oh. Mantap juga rollingannya. Jadi nggak ada kandang macan di sini. Ada. Sebelum City Trans di mana Pak? Jalannya dulu. Di City Trans Oh dulu City Trans. Pariwisata Big Bird atau? di Shuttle. Oh di shuttle. Oh. Lebih seru shuttle apa bus gede Pak? Sama aja. Sama aja ya. Shuttle yang mana? Medium bus atau? Shuttle yang HS. Oh HS. Apa? Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Oh. Yuk kita masuk. Ternyata kita nggak bisa turun Sidoarjo sayangnya. Jadi memang udah SOP-nya seperti itu teman-teman. Jam 11.43 kita diberangkatkan lagi teman-teman dari rest area kilometer 207. Dan setelah ini pemberhentian kita adalah di Kota Semarang, tepatnya di kantor perwakilan City Trans yang ada di Krapyak di daerah Kalibanteng teman-teman. Dan ini bisa kalian lihat jam 11.45 ini masih panas banget di sebelah kiri. Jadi mungkin setelah ini gue bakal pindah ke sebelah kanan biar nggak terlalu kena panas. Soalnya jadi gerah banget teman-teman. Sedangkan pas tadi gue duduk di belakang di kursi nomor berapa? Nomor 12 tadi itu dingin, enak gitu loh. Di sini kalah banget sama panas ya. AC-nya jadi nggak terlalu kerasa.
Sekitar jam 2 siang kita kira tiba di kantor City Trans yang ada di Krapyak, tepatnya di daerah Kalibanteng. Pemberhentian ini bisa dibilang nilai plus karena City Trans macam memberikan jaminan kalau drivernya pasti diganti dengan yang fresh. Sehingga nggak ada tuh yang namanya driver kelelahan atau ngantuk di perjalanan. Tapi di satu sisi jadi nilai minus juga. Soalnya setahu saya nggak ada bus premium di line Jakarta Malang yang berhenti di Semarang. Apalagi ini harus keluar tol dulu dan masuk ke kota. Membuang waktu sekitar 30-40 menit untuk perjalanan dan berhentinya. Oke teman-teman, ini sekitar jam 2 kita udah di kantor City Trans yang ada di Krapyak, Semarang. Tepatnya ada di seberang pemakaman Airvolt yang ada di Kalibanteng. Dan di sebelahnya ini ada bus Nusantara dengan tujuan Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang via tol. Karena memang kantor City Trans ini bersebelahan dengan agennya Nusantara, teman-teman. Di Semarang ini akan dilakukan pergantian kru, tepatnya driver. Kalau waktu itu gue ikut trip perdana, itu pramugarinya ikut ganti juga. Tapi kali ini hanya driver aja yang diganti, teman-teman. Kita kenalan dulu sama driver keduanya nih. Atas sama siapa, Pak? Toto. Atas sama Pak Toto. Halo, Pak. Izin konten ya, Pak? Iya. Sama Pak Toto akan membawa kita ke Surabaya dan ke Malang, teman-teman. Nah, harusnya kita berangkat jadwalnya jam 2 dari Semarang. Sekarang udah 14.12, terlambat sekitar 12 menit. Nggak masalah karena busnya nyaman banget. Tadi dari perjalanan rest area KM 207 ke sini ke Semarang, gue juga banyak tidur, teman-teman. Nyaman, enak banget. Ya, ini dia momen-momen susah nanjak dimulai. Ini RM280 memang udah terkenal kalau nanjak itu agak berat, teman-teman. Pelan banget ya. Ini kita disusul sama bus Muncul. Memasuki ruas tol Semarang ABC ini semakin berat aja nih nanjaknya. Bahkan pas saya cek di aplikasi speedometer, kecepatan bus ini tuh nggak bisa mencapai 30 km per jam. Cenderung antara 25 sampai 28 km per jam. Waduh, lemot banget ya. Pukul 16.29 setelah saya tertidur sejenak, saya terbangun. Ini sudah di rest area kilometer 575A karena bus akan mengisi bahan bakar solar. Karena perut sudah mulai lapar lagi, ini saya seduh pop mie. Untungnya tersedia di mini pantry dan ini gratis untuk penumpang. Nah, ini di rest area kilometer 626A, kenapa kita berhenti lagi ya? Apa karena tadi ada kendala di pengisian bahan bakarnya? Dan ini sekali lagi bus berhenti lagi, teman-teman, di rest area kilometer 725A. Ini sebenarnya udah deket banget nih sama gerbang tol Warugunung. Dari sini ke kota Surabaya itu mungkin sisa sekitar setengah jaman lagi. Nggak jauh sih jaraknya. Kayaknya ya di dua rest area sebelumnya tadi tuh stok bahan bakar solarnya tuh sedang habis. Makanya bus harus nyari sampai ke rest area ini, teman-teman. Nah, kan itu ada pelangnya tuh kalau bahan bakar solar lagi habis stoknya dan lagi dalam pengisian, teman-teman. Jadinya ini bus kita berhenti di lajur deck slide nih. Wih, keren ya. Bus akap isinya deck slide loh. Pukul 18.45 akhirnya kita memasuki wilayah Surabaya.
yang ditandai dengan gerbang tol Waru Gunung. So far saya merasakan pelayanan City Trans ini gokil banget sih. Terutama soal penggantian armada, karena bisa dibilang problemnya sepele banget. Cuma rusak di dispenser dan wifi, sampai dikirim unit pengganti ke terminal Pulau Gebang. Menurut saya itu sesuatu banget sih. Kalau PO bus lain saya gak pesimis kalau ada masalah kayak tadi, solusinya tuh sampai penggantian armada. Biasanya tetap dipaksa buat jalan. Hanya saja kedepannya semoga kalau ada rilis unit armada baru, City Trans bisa mempersiapkan armadanya dengan lebih baik lagi. Apalagi tadi masih banyak banget debu yang nempel. Tadi saya tuh ngerasa kayak baru serah terima rumah yang baru jadi dari developer gitu. Masih kotor. Soal kenyamanan bangkunya, wah ini bangku eksekutif Aldila ternyaman yang pernah saya coba sih. Kalau kalian mau coba naik bus ini, saya sarankan di hari biasa, di Senin sampai Kamis karena ada promo untuk tarifnya. Saya tampilin lagi ya ke kalian buat informasi nih. Terima kasih Mbak Ara. Iya, sama-sama. Pamit dulu sama Pak Toto. Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita udah nyampe teman-teman di City Trans Surabaya. Waduh. Ngebul kena rem. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7 tepat teman-teman. Berarti kalau dihitung dari Pondok Pinang kita totalnya sudah 12 jam. Dan kalau dari Pulau Gebang itu sekitar 10 jam setengah lebih dikit ya. Karena tadi sempat ada trouble dan kita nunggu unit pengganti teman-teman. Dan di sini akan melanjutkan perjalanan ke Kota Malang sebentar lagi. Kita tunggu sampai kepergiannya ya teman-teman. Dan perjalanan kita berakhir di sini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari kita berangkat tadi pagi sampai tiba di kota Surabaya malam hari ini. Gue Timo dan sampai jumpa di trip berikutnya.